pengamat ekonomi politik yang sangat-sangat dikenal di Indonesia, yaitu Dr. Ihsanuddin Nursi. Pak Ihsanuddin sudah bergabung di Pak Ihsanuddinnya sudah bergabung belum? Sepertinya Pak Ihsanuddinnya. Saya sudah siap bergabung. Oh, siap. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Pak Ihsanuddin Nursi ini adalah seorang pengamat politik yang sangat mumpuni di Indonesia. Untuk itu, waktu agar tidak berpanjang-panjang, kita langsung saja ke Pak Ihsanuddin Nursi. Untuk sebelumnya, mungkin kita tampilkan dulu sekilas tentang kurikulum vitae beliau. Ini sudah nampak kurikulumnya Pak Ihsanuddin Nursi. Sepertinya saya nggak bacakan karena beliau sudah sangat dikenal. Saya mengenal beliau dari zaman saya masih kuliah tahun 94, dan pada saat itu saya pernah mengikuti beberapa seminar beliau tentang ekonomi Pancasila ya Pak Ihsanuddin, kalau nggak salah. Membahas tentang itu. Dan kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Ihsanuddin Nursi. Waktu dan layar kami persilakan Pak Ihsan. Baik, terima kasih moderator Pak Dr. Asep dari Bastian yang saya hormati, dan moderator seluruhnya serta peserta seminar Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Mudah-mudahan kehadiran saya dalam Zoom kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian saya terdiri dari 12 item dengan daftar isi sudah saya bagikan ke Pak Asep. Silahkan ditampilkan jika bisa, gitu ya. Kalau enggak, tidak apa-apa, saya bacakan saja. Sekalian, saya melihat pertama peserta dari 911 menurun ke 828. Naik lagi 830 nih. Jadi berarti ada sekitar 81 yang hilang. Saya tidak tahu kenapa. Nah, ini dia bahan saya. Ini bahannya. Saya mulai dengan apa yang saya sebut sebagai dengan rumah harkat martabat bangsa. Saya mulai dengan filosofi dan kebijakan dasar supaya perekonomian kita memang diarahkan dalam, nah itu bagus sekali, jelas sekali jadinya, diarahkan sesuai dengan filosofinya. Nah, kalau kita lihat dari rumah harkat martabat bangsa, terus Pak silakan terus lanjut ke bawah, terus. Nah, ini dia Pak. Ini kelihatan bahwa pijakannya adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1, 2, dan 3 sebagai fundamennya. Pilarnya adalah semangat para penyelenggara negara supaya tidak menjadi pengkhianat dari Undang-Undang Dasar yang kita kukuhkan sebagai pedoman kita, kehidupan berbangsa dan negara. Ruang-ruangnya terdiri atas pasal 23, pasal 27 ayat 2, pasal 28, pasal 31, pasal 32, pasal 34, yang dijahit dengan pasal 18 karena Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah. Kalau pakai amandemen, dia istilahnya dibagi, tapi kalau saya menggunakan istilah terdiri atas daerah-daerah. Karena kalimat NKRI dibagi, dia bertentangan satu sama lain. Kalau mestinya menggunakan kalimat dibagi, dia harusnya menggunakan negara persatuan Republik Indonesia, bukan negara kesatuan. Tapi kalau kita menggunakan istilah negara kesatuan, maka kalimatnya bukan dibagi. Ini salah satu bukti bahwa amandemen 2022 itu hasilnya tidak cermat. Itu artinya ada kesalahan diksi, ada kesalahan narasi, ada kesalahan argumentasi, dan ada kesalahan mendasar, ada kesalahan filosofi di situ. Nah, kembali lagi ke rumah harkat martabat bangsa, atapnya adalah pasal 29 ayat 1 ayat 2 dengan langit-langitnya kata pembukaan. Keseluruhan ini saya sebut sebagai rumah harkat martabat bangsa. Artinya seluruh perekonomian, saya nanti boleh bicara per sektor jika peserta setuju gitu ya. Kalau enggak apa-apa, tapi saya ingin mengatakan, saya ingin membuktikan bagaimana situasi sesungguhnya sedang kita hadapi.
Seluruh amanat dari konstitusi ini yang saya sebut sebagai ekonomi konstitusi, lalu tadi moderator menyebutnya sebagai ekonomi kerakyatan, saya lebih menggunakan istilah ekonomi konstitusi, karena saya rujukan totalnya adalah tadi, langitnya adalah kata pembukaan, atapnya adalah kata pembukaan, langit-langitnya pasal 29, ruangan-ruangannya adalah pasal-pasal tadi, diisi dengan fondamen pasal 33, diikat dengan pasal 18, ditunjang oleh kekuatan semangat pada penyelenggara negara. Ini yang saya sebut sebagai desain rumah harkat martabat bangsa. Desain ini menjadi luluh lantak ketika semangat para penyelenggara negaranya adalah pengkhianat. Itu kata kunci dasarnya. Next, silakan lanjut. Nah, bagaimana format bekerjanya? Ini saya tampilkan di Mahkamah Konstitusi ketika saya menjadi saksi ahli untuk menggugurkan sejumlah undang-undang dengan model pendekatan seperti ini. Gitu. Lingkarannya kelihatan bahwa perekonomian itu dikuasai, diatur, diregulasi, ditentukan oleh pemerintah untuk 3 pelaku, BUMN, swasta, dan koperasi. Nanti kita bisa lihat fakta rumusan pasal 33 seperti ini dengan model begini ke dalam infrastruktur, kebijakan infrastruktur. Apakah situasinya seimbang apa enggak? Bisa dilihat bahwa segitiga yang biru itu dengan di tengah-tengah pemerintah itu segitiga sama sisi. Sehingga dia bisa perannya berputar. Satu saat koperasi yang berada di puncak, sisi lain terkadang swasta yang berada di puncak, sisi lain terkadang BUMN gitu ya. Tetapi jelas ada pemilahan yang tegas dari hajat hidup orang banyak menjadi komersial. Ini konsep dasarnya. Nah, konsep dasar tentang pemilahan mana barang komersial, mana hajat hidup orang banyak, itu ditentukan dengan 5 hal. 1, peran pemerintah, 2, kelembagaannya, 3, sistem kepemilikan, 4, jenis pasarnya. Di sini ketika masuk jenis pasar berarti ada minimal ada 3 jenis pasar. Berikutnya juga ada sistem perdagangan internasional. Yang dalam perdagangan internasional tadi, di sini keywordnya salah satunya, dia berlaku modal close open circuit economy. Saya ulang, di butir kelima ini berlaku prinsip close open circuit economy. Apa artinya? Suatu saat perdagangan kita tertutup, suatu saat perdagangan kita terbuka. Tergantung sekali pada situasi di dalam. Misalnya pada situasi dengan ancaman sekarang pada krisis pangan, energi, dan keuangan. Apa yang kita buka? Apa yang kita tutup? Gitu. Anda bisa lihat Belanda sudah tidak lagi berani mengekspor labu Belanda. Saya ulang, Belanda sudah berhenti mengekspor labu Belandanya. Dia tutup perekonomiannya karena dia ingin mengatasi krisis pangannya. Begitu juga kemarin ketika Ukraina bersama Rusia menyepakati tetap mengekspor gandum karena menyadari persoalan dunia kekurangan gandum. Indonesia mengimpor gandum dari Ukraina itu sebesar 31 juta ton per tahun. Dan Rusia yang sedang memerangi Ukraina itu mengizinkan lewat Laut Hitam, Black Sea, itu dengan persetujuan PBB untuk tetap bisa mengekspor keduanya. Tapi pada saat yang sama tetap terjadi embargo yang luar biasa atas Rusia dan disebut sebagai penyebab krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Ini menarik, nanti kita lihat konstelasinya dan kita lihat bagaimana posisi Indonesia, terutama nanti kaitan dalam G20. Next. Ini saya tidak tahu cukup apakah 20 menit, mudah-mudahan cukup ya, moderator ya. Oke, nah kalau tadi itu kebijakan dan filosofi dasarnya, ini teorinya. Teori, konsepsi, dan variabel. Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan modal sosial. Modal sosial dalam cara berpikir Barat, dalam cara berpikir kaum liberal, itu terdiri cuma 4 hal. Nilai-nilai, komitmen, kejujuran, dalam hal ini soal kepercayaan, dan jejaring sosial, pakai bahasa Inggrisnya value, commitment, trust, and social network. Tanpa kepemimpinan. Jadi kalau kita baca buku teori dari Barat sana, dalam komponen modal sosial, dalam teori modal sosial tidak ada kepemimpinan. Dan sementara juga kita lihat dalam cara berpikir Barat, misalnya ketika kita bicara faktor-faktor produksi, dia terdiri atas dengan komponen modal finansial, terdiri atas tanah, uang, mesin, dan manajemen, tanpa pembicaraan data dan informasi. Dalam perkembangan Multahir, kepemimpinan saya masukkan, karena ini berkaitan dengan disertasi saya, lalu data dan informasi sesuai dengan perkembangan ICT. Tapi mari kita perdalam dari desain berpikir seperti ini. Ini kalau pakai cara berpikir untuk tingkat doktoral, ini disebut dengan thinking model.
Thinking modal ini meminta modal sosial itu bersirkulasi ke modal finansial bersirkulasi ke modal sosial dalam status sama dengan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang membuat modal sosial dan modal finansial itu sinergi? Siapa yang membuat modal sosial dan modal finansial itu dalam posisi imbang? Siapa yang mengendalikan modal sosial tidak berlebihan, modal finansial tidak berlebihan? Jawabannya cuma satu. Kepemimpinan pemerintah. Di situ ketemu pasal 33 ayat 1. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa perekonomian disusun berdasarkan azas kebersamaan dan kekeluargaan. Gitu. Ketemunya di situ. Tapi dari konstruksi berpikir ini dipertanyakan bagaimana sesungguhnya rujukan hal tersebut di atas pada nilai, prinsip, strategi, fungsi, dan instrumentasi yang secara keilmuan dia harus tunduk pada hukum konsistensi, korespondensi, dan koherensi. Jadi untuk merujuk ini saya pernah dalam sebuah forum teori saya dianggap belum memenuhi filsafat ilmu. Saya tanya balik bagaimana cara berpikirnya. Nah, saya jawab dengan model begini. Bahkan dalam sebuah perdebatan dihadiri sebagai profesor doktor, ketika mereka menyebut ekonomi konstitusi tanpa teori, saya membalas dengan model begini. Ujung dari kesamaan sinergi atau akomodatifnya modal sosial dengan modal finansial adalah orientasi dari sebuah pemerintahan yang memberi muatan, yang mempunyai muatan tentang bagaimana mengatasi masyarakat bebas dari ketertindasan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, bebas dari ketimpangan, bebas dari kehinaan. Moderator dan peserta seminar yang saya hormati, tahun 71, tepatnya 15 Agustus tahun 71, ketika Nixon Shock terjadi di Amerika, Joseph Schumpeter meresponnya dengan satu kalimat. Ternyata sistem perekonomian yang kita bangun itu adalah perekonomian masyarakat cemas, yang menghasilkan masyarakat yang cemas. Saya ulang, ternyata perekonomian yang kita bangun itu adalah perekonomian berbasis masyarakat yang cemas. The anxiety people, kata Joseph Schumpeter. Ucapan Joseph Schumpeter ini menjadi sangat populer karena saat itu ternyata Amerika tidak mampu menghadapi embargo minyak dari negara-negara teluk. Anda bisa ingat di situ perubahan Bretton Woods. Ini saya berharap ini menjadi pembelajaran menarik karena sesungguhnya nanti ada relasinya dengan cryptocurrency dimulai 2023 nanti pertarungannya. Apa relasinya dengan hubungannya dengan aset? Apa hubungannya dengan IT? Nanti ini panjang nih ceritanya. Artinya sejarah tentang cryptocurrency yang akan berlaku, yang sudah berlaku sekarang di beberapa negara maju, yang nanti akan berhubungan dengan central digital banking currency itu, central banking digital currency (CBDC), itu akan bicara dalam sesungguhnya relasi perjalanan bangsa di dunia yang pernah mengubah basis emas ke US dollar, tapi kemudian mereka berantakan ke akar-karuan. Dan itu kemudian dibuktikan oleh minimal data per hari ini Amerika tetap mengidap Gini rasio 0,49. Tapi dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi 2,6%. Dan kemudian kemarin IMF menyatakan Amerika tetap menjadi bangsa yang paling tinggi PDB-nya, namun tidak mampu mengatasi krisis rasial dan krisis ketimpangannya. Itu berarti cara berpikir mereka dari sejak 71 sampai dengan 2022 tidak mampu membebaskan bangsanya dari kemiskinan, dari ketimpangan. Itu salah satu bukti. Nah, Stiglitz makanya menyebut betapa sesungguhnya masyarakat Amerika dan masyarakat yang mengidap ketimpangan rasial dan ketimpangan pendapatan sebagai kanker stadium 4. Berarti sejak tahun 71 sampai dengan sekarang sesungguhnya kondisi perekonomian Amerika walaupun volumenya meningkat nanti tidak menyelesaikan harkat martabat manusia. Itu keywordnya dari cara berpikir dengan dokumen yang dengan buku yang punya. Lanjut berikutnya dari situ. Nah, kita lihat hasil Indonesia. Nah, hasil Indonesia sebagai berikut. Stop. Ini hasil Indonesia 2015-2019. Misalnya kita lihat di sini, kalau kita lihat di situ bagaimana pertumbuhan ekonomi 5% rata-rata. Hello, 5% ini mengakibatkan perencanaan di bidang pengadaan listrik salah total. Dan ini pernyataan saya 2015.
Lalu berikutnya pertumbuhan investasi 5,4% yang juga kemudian malah memberikan kekuatan swasta. Yang berikutnya soal PDB. Kali ini PDB bukan lagi 3.927, ini hasil 2019, sekarang sudah 4.000 lebih. Lalu tingkat inflasi yang kemudian sekarang merangkak menjadi sekitar mendekati 4, karena sudah ketakutan dengan inflasi tinggi di dunia. Dan tingkat kemiskinan yang angkanya 9,41, tapi realitasnya pasti lebih tinggi. Tingkat pengangguran lebih banyak pada kalangan terpelajar, bahkan terakhir dibuktikan 5,28% ini banyak mereka yang lulusan dari D1, D2, D3, dan S1. Rasio Gini yang tidak mampu menurun dari 0,41 ke 0,384, angka tepatnya 0,384, yang angkanya juga patut dipertanyakan. Dan terakhir IPM 71,39. Ini hasil kerja yang bekerja dari 2015-2019. Nanti kita lihat dari angka-angka dalam perspektif finansial. Ini kita lihat dari kerja lebih lanjut. Mari kita teruskan ke dokumen lebih lanjut. Ini tentang RPJMN. Silakan lanjutkan. Lanjutkan terus. Ini kita lihat sekarang. Bagaimana RPJMN 2015, 2019, dan 2020-2024. Saya masih tetap bicara dalam level makroekonomik yang tidak terlepas dari kebijakan fiskal dan moneter. APBN itu lihat di sini, ini untuk infrastruktur saya ngambilnya. Jadi RPJMN untuk infrastruktur, garis bawahi ya. Untuk kebutuhan infrastruktur 2015-2019, jumlah kebutuhannya adalah 4.796 miliar, 4796,2 triliun kebutuhannya. Berapa komposisi swastanya? Komposisi swastanya 36,52, komposisi BUMN-nya 22,23. Dengan demikian, komposisi yang dimiliki dengan pendekatan komersial untuk infrastruktur adalah 58,75%. Apa artinya 58,75% ini? Artinya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dalam kerangka 2015-2019 adalah infrastruktur yang bermuatan komersial. Nanti ini berhubungan dengan yang namanya pendapat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Kita pindah dulu sekarang ke RPJMN 2024 untuk infrastruktur. Mari kita lihat komposisi yang dimiliki oleh BUMN dan badan usaha swasta. Dia meningkat menjadi 62,99%, artinya 63%. Artinya kalau kita bilang dia naik 63, maka terjadi peningkatan sekitar hampir 5%. Apa poinnya? Makin komersial dia. Nah, kalau kita lihat perubahannya kelihatan di situ. APBN malah menurun kontribusi pendanaannya, BUMN juga menurun kontribusinya, swasta meningkat 15,02%. Dari kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur pada 2024 sebesar 6.445 triliun. Ini saya ambil data dari Kementerian Keuangan dan dari Bappenas serta dari Kementerian PUPR. Apa keterangan yang bisa kita lihat dengan posisi APBN yang menurun tadi? Istilah mereka ruang fiskal terbatas. Tapi kalau pakai istilah neolib, disiplin fiskal. Ini kerennya. Padahal sesungguhnya pada konstruksi ini, saya punya pertanyaan. Siapa sesungguhnya pencipta, pencetak, dan pengedar uang? One and only. Negara Republik Indonesia. Ini nanti ketemu dengan istilah-istilah yang mereka pakai adalah ruang fiskal terbatas, defisit harus sebatas 3%, utang terhadap PDB harus 60% dan seterusnya. Lalu dengan BUMN dan dengan swasta kayak gitu, maka orientasinya adalah menjadi total laba. Dengan begitu sesungguhnya problem besarnya menjadi kemana sesungguhnya rujukan infrastruktur kita. Apakah rujukan infrastruktur kita dalam konstruksi komersial atau dalam konstruksi hajat hidup orang banyak? Nanti bisa kejawab lagi di bawah. Selanjut, terus ke bawah. Nah, ini infrastruktur yang dibangun dari posisi 2020-2024. Dengan tadi posisi 63% dibangun oleh swasta. Anda bisa lihat nanti kayak apa itu kondisinya gitu ya, dengan gambaran kayak gini. Ini sebetulnya diambil dari RPJMN dan kemudian dikonfirmasi dengan Kementerian PUPR. Lanjut terus. Nah, apa dampaknya? Dampaknya seperti berikut. Ternyata utang luar negeri
yang utang luar negeri Indonesia betul menurun, tapi dampaknya pada utang luar negeri korporasi meningkatnya dahsyat. Saya memasukkan utang luar negeri korporasi karena di dalamnya ada utang BUMN. Utang luar negeri pemerintah juga kemudian memang diakui menurun, itu betul. Tapi tetap sejak yang namanya 2015 hingga Agustus 2022, ini kalau dibilang Agustus 2022 berarti penerbitan angka 20 penerbitan Oktober. Oke, saya sedih ingatkan moderator 3 menit lagi. Silakan Anda buka sendiri, lihat sendiri kalau begitu. Betapa BUMN punya beban. Anda bisa lihat angkanya, BUMN pada punya beban yang terus meningkat, jumlah utang BUMN yang makin besar-besaran, terutama BUMN yang non lembaga keuangan. Itu meningkatnya luar biasa di situ. Lanjut. Terus karena saya dibatasi 3 menit lagi, saya hanya ingin bertanya ke moderator dan ke beberapa orang yang sangat mengerti tentang keuangan di sini. Mari kita lihat berapa banyak yang namanya pemerintah menerbitkan PMN. Angkanya 253,1 triliun. Saya ulang, jumlah PMN yang diterbitkan oleh pemerintah dari 2015 ke 2021 adalah 253,1 triliun kumulatifnya. Sekarang berapa sesungguhnya dari situ dividen pemerintah yang diterima dari BUMN? 331,61 triliun. Maka berapa sesungguhnya suku bunga yang diperoleh oleh pemerintah dengan PMN 253,1? Suku bunganya adalah rata-rata 3,38. Tapi berapa suku bunga yang dijual oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan utang untuk menginjeksi PMN? Rata-rata 6,84. Pertanyaan menjadi, untung atau rugi? Untung atau rugi? Itu logikanya. Sederhana sekali. Untung atau rugi? Dari situ kelihatan bagaimana kinerja BUMN dan PMN dalam perspektif aset kewajiban, ekuitas, dan laba serta dividen. Lanjut, saya ingin selesaikan cepat. Lanjut, apakah Anda ngerti atau enggak? Silakan. Nah, ini soal perangnya. Mudah-mudahan Anda ngerti. Perangnya kayak gini. Nikmatilah kalimat lemah lembut bahwa dibutuhkan reformasi struktural sebagai sebuah simbolik torture. Nikmatilah bahasa lemah lembut ruang fiskal terbatas. Nikmatilah bahasa lemah lembut bahwa kita tidak berdaya. APBN akan ambrol, akan jebol. Nikmatilah bahasa-bahasa simbolik torture. Silahkan nikmati. Tapi kalau mau berdebat dengan Ihsanuddin Nursi, ayo, boleh. Di mana saja, kapan saja. Saya siap. Go, lanjut. Ayo, terus Mas. Nah, ini perbandingan, lewatkan. Ini bagi orang-orang tertentu saja. Terus, nah ini kiblat ekonominya. Silakan, ini kiblat ekonomi yang terjadi sejak yang namanya tahun 67 hingga hari ini, cipta lapangan kerja. Lanjut. Terus, ini juga riwayatnya, bahkan sudah saya masukkan termasuk dalam kita, betapa Indonesia dididik oleh kekuatan neoliberal. Lanjut, terus, lewatin aja terus. Ini penguasa keuangan. Kenapa saya bilang ini sebagai bentuk the real power holder? Karena sesungguhnya pesaing Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bicara tentang penciptaan dan pengedaran uang adalah industri perbankan. Makanya saya sebut sebagai the real power holder. Lanjut, terus ini konglomerasi keuangannya. Terus lanjut, terus. Ini logikanya. Ini logikanya betapa sesungguhnya kekuatan Indonesia sangat tergantung pada kekuatan industri keuangan dan jejaringnya. Ini angka-angkanya begini kelihatannya sederhana sekali, tapi ternyata luar biasa maknanya. Kan kita sudah punya berapa triliun gitu di APBN, tapi ternyata mereka mainnya juga luar biasa. Lanjut, terus. Ini sumber daya yang diambil oleh asing, gitu ya, termasuk nikel, yang katanya saya sedang membahas emas sebenarnya, pre-existing. Kalau saya bongkar tentang bagaimana Indonesia menghasilkan emas, moderator dan Pak Asep mestinya adalah termasuk orang kaya di Indonesia, berdasarkan angka laporan keuangan yang dibuat oleh Freeport dan dibuat oleh Inalum. Tapi faktanya negatif, gitu. Menarik terus. Ya, Pak. Terus,
Nah, ini liberalisasi ala Joko Widodo. Saya menyebutnya liberalisasi ala Joko Widodo. Nah, ini saya tulis begini, regulasi kepemilikan asing, silakan. Saya ingin segera menutup. Lanjut, terus, Mas. Silakan aja. Nah, ini struktur masalah yang sudah saya bawa sejak 2015 dan ternyata tidak berubah sampai dengan hari ini. Artinya apa? Kepemimpinan nasional adalah liabilities. Jadi ketika sebuah kepemimpinan nasional itu liabilities, bukan merupakan kekayaan bagi struktur bangsa dan negara, maka dia akan merupakan beban bagi masyarakat. Dia bukan merupakan kekayaan. Apa artinya? Artinya kepemimpinan nasional adalah biaya, bukan kekayaan. Itu ekonomi politiknya begitu-gitu. Oke, lanjut. Terus, ntar lagi penutup. Ini buktinya. Ini bukti kerapuhan tadi. Ternyata kepemimpinan nasional adalah biaya, bukan kekayaan. Modelnya begini. Strukturnya lanjut, udah lagi penutup, terus ini jawabannya, jawaban begitu modelnya, lanjut, terus ini model ekonominya, mestinya begini model ekonominya, dibangunnya, bagaimana kekuatan itu dibangun untuk berbasis tadi yang saya bilang rumah harkat martabat bangsa, sehingga kajian saya dalam perspektif keilmuan dia konsisten. Lanjut, sebagai penutup, ujungnya adalah soal kepemimpinan. Saya membangun teori tentang 5 jenis kepemimpinan. Pemimpin sejati, leaders as a leaders, pemimpin janitor, pemimpin petarung, pemimpin pengelola, pemimpin pelaku, pemimpin pesuruh. Itu kelihatan. Jadi ini teori yang saya bangun pada 2015. Dari struktur bagaimana saya ngebangun janitor dengan leaders. Anda bisa lihat di situ di sebelah kiri atas. Dan jawabannya di sebelah kanan. Satu kepemimpinan nasional, bangsa manapun ceritanya, bisa Anda lihat bagaimana Joe Biden sebagai antitesa dari Donald Trump, ternyata juga berhadapan dengan tudingan macam-macam, atau katakan sekarang kepemimpinannya Rusmi Sanak sebagai jawaban atas Boris Johnson juga menjadi masalah. Begitu juga pada hakikatnya yang sama ketika kita melihat Xi Jinping kemarin berhadapan dengan Hu Jintao dan Xi Jinping tampil, begitu juga kita lihat misalnya tentang bagaimana Lee Kuan Yew dengan pasukannya, Lee Hsien Loong tetap tampil gitu. Ujungnya adalah soal bagaimana satu kepemimpinan nasional punya 3 tugas seperti itu. Saya kira begitu jawaban saya. Kalau mau bicara per sektor, jawabannya cuma 2. Silakan bermain di farmasi dan di IT. Energi dan pangan akan ikut. Walaupun krisis kedepannya adalah bagaimana Anda harus menjawab pangan dan energi. Kalau pangan untuk Indonesia, saya hampir punya keyakinan 80-90% tidak ada masalah karena tanah ini subur. Tapi kalau untuk energi, maaf, Anda terdikte habis-habisan. Begitu juga dengan soal keuangan. Demikian moderator, Kang Asep dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.